Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak Umi semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan hari ini kita masih di bab relasi dan fungsi ya. Kalau kemarin tentang relasi lebih detail, hari ini tentang fungsi atau pemetaan. Di pertemuan yang kemarin ya, Umi sudah singgung-singgung sedikit ya tentang fungsi atau pemetaan ya. Jadi sepertinya masih banyak yang bingung karena Umi cek itu dari hasil kalian latihan ya. Jadi Umi akan jelaskan lebih detail ya. Pemetaan itu adalah ya salah satu jenis relasi yang memiliki suatu syarat ya, yang memiliki suatu syarat ya. Ini merupakan video Umi yang kedua ya tentang relasi dan fungsi ya, tentang bab relasi dan fungsi. Ini video yang kedua ya. Yang kemarin yang pertama ya tentang relasi kan. Terus apa sih pemetaan? Pemetaan adalah salah satu jenis relasi yang memiliki suatu syarat ya. Syaratnya gimana? Ini masih banyak yang kebingungan ya. Padahal kemarin udah Umi bilang simpelnya ya, fungsi pemetaan itu ya, fungsi atau pemetaan itu tidak bercabang ya. Terus memiliki satu-satu. Nah, ini Umi tulis bener ya. Sepertinya kemarin belum paham ya. Syarat suatu relasi bisa disebut pemetaan adalah ya, Umi kasih warna lain, setiap anggota setiap anggota domain ya. Sudah tahu kan arti domain kemarin apa ya? Memiliki satu pasangan. Nah ya, jadi tidak boleh bercabang. Umi akan berikan contoh ya. Maaf, salah. Contoh ya. Di sini ada contoh ya, himpunan A dan B, diagram panah. Ini himpunan A ya. Ini gambarnya bisa bentuk lonjong seperti ini atau kotak boleh ya. Tapi yang jelas sebisa mungkin rapi ya, dan pakai penggaris ya. Jangan lupa ini titik harus dikasih titik ya. 2 3 4 5 ya. 1 2 3 4 5 ya. Jadi ini contohnya akan Umi tuliskan terlebih dahulu, nanti kita bisa lihat bareng-bareng ya, kita cek bareng-bareng. 1 relasinya kedua. Jangan lupa tanda panah ini penting ya. Kalau tidak pakai tanda panah nanti kurang nilainya. Harus pakai. Nah, ya. 3 ke 1. Nah, ya kita cek ya. Apa syaratnya nak? Tadi setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Domain itu yang sebelah sini ya. Domain itu yang sebelah sini ya. Jadi kita cek ya.
1 pasangan dengan 2, 2 pasangan dengan 5, 3 pasangannya 1, 4 pasangannya 3, 5. 5 gimana nak? Tidak ada pasangannya kan? Ya. Lihat 5. Lihat ya, angka 5 tidak punya pasangan. Berarti bukan pemetaan ya. Berarti ini bukan nak ya. Bukan pemetaan ini ya. Bukan fungsi atau pemetaan ya, karena 5 tidak punya pasangan. Aku udah domain nih ya. Domain itu sebelah sini karena kita cek lagi. Umi akan kasih contoh yang beberapa ya biar kalian paham. Oke, himpunan A. Umi gambar di sini. Maafin ya kalau gambar Umi kurang rapi, kalian boleh harus lebih rapi dari Umi. B. Ya, di sini 1, jangan lupa titiknya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, akan Umi gambarkan terlebih dahulu panahnya. Nanti kita cek bareng-bareng. 1 ke 2, 2 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 2, 4 ke 5, 5 ke 3. Kalian gambarinnya pakai penggaris ya biar enak dilihatnya dan rapi nak ya. Oke, kita cek 1 pasangannya 2 ya. Bener nih ya. 2 pasangannya 1, tapi 2 juga pasangannya ada di 4. Berarti apa nak? Bukan ya, karena dia double ya, bercabang ya. Jadi tidak boleh kata Umi tadi bercabang. Berarti ini bukan pemetaan ya, karena dia bercabang ya. Kita cek lagi, paham nak ya? Dia harus tepat 1 pasangan. Ini Umi gambar lagi himpunan A, himpunan B ya. Jangan lupa titiknya. Kita cek bareng-bareng ya. Umi gambar terlebih dahulu. 1 pasangannya ke 3, oke. 2 pasangan ke 1, 3 pasangan ke 2, 4 pasangan ke 3, 5 pasangan ke 4. Oke, kita cek ya. Cek satu-satu. 1 pasangan ketiga ada, 2 pasangan ke 1 ada, 3 pasangan kedua, 4 pasangan ketiga, 5 pasangan keempat. Oke, komplit ya, komplit. Berarti ini merupakan pemetaan. Ya, kenapa Mi? Karena seluruh anggota A, himpunan A yang merupakan domain memiliki ya satu pasangan kan? Nih ya. Punya semua mereka. Gimana Mi dengan yang nggak punya pasangan seperti angka 5 yang di sini? Itu nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh ya. Jadi yang penting domain ya, himpunan yang ada di sini ya, himpunan yang ada di sini punya seluruhnya lengkap berpasangan satu-satu dan itu merupakan pemetaan. Oke. Misalnya kalau ada soal nih, soalnya biasanya begini. Ya Om tulis ya soalnya. Dari diagram panah di bawah ini kita bisa cek bareng-bareng ya. Tentukan mana yang merupakan pemetaan atau mana yang relasi. Nah, ya.
bisa kita cek. Umi akan menggambarkan dua-duanya, tapi belum Umi jawab. Jadi kalian sembari nonton video ini coba dicek ya, mana yang relasi atau mana yang fungsi atau pemetaan. Oke, Umi gambar dulu. Umi di sini punya dua ya, dua gambar yang akan Umi ini kan ya. Kalian bisa cek nanti. Ini MN himpunan MN. Ini 2, 4 angkanya, 6, 8, 10 ya. Satu lagi karena harus lebih rapi dari Umi nak ya. 3, 5, 7 ya. 2 pasangnya ke 1, Umi gambar terlebih dahulu. 2 ke 3 juga ada. 4 ke 1, oke. Terus 6 ke 3, 8 ke 7. Oke ya, kalian belum Umi kasih tahu ya, kalian bisa cek himpunan MN ini ya, yang Umi gambar ini apakah dia pemetaan atau relasi ya. Umi gambar yang kedua. Ya, ini himpunan S, ini himpunan T. Jangan lupa titik. Bisa nebak ya, yang Umi gambarkan pertama itu apa. Bisa langsung sekilas kita lihat dengan jelas ya. 0, 3, 6, 9, 12. Oke. Sini terus ini ke sini. Oke ya, kita lihat cek bareng-bareng yang Umi gambar dua-duanya ya, himpunan MN sama himpunan ST ya. Kalian bisa cek ya, ini Umi kasih A, gambar A, ini gambar B ya. Silakan dicek ya, kalian bisa nebak nih, coba ya. Kita cek himpunan M 21 pasangannya 2 sama 3, tapi dia apa nak, dia bercabang ya. Kalau bercabang tidak boleh ya, karena harus tepat satu pasangan. Berarti yang ini apa nak, relasi ya, bukan pemetaan ya. Terus yang B, kita cek 2 pasangannya 3, 3 pasangannya 3, 5 pasangannya 3, 7 pasangan 9, semuanya pas ya, tepat satu-satu. Lihat nah ya, tepat satu-satu, punya semua, punya. Oke, berarti dia pemetaan atau fungsi ya. Paham ya? Jadi sesuaikan dengan perintah soal ya. Mi, gimana kalau ini seperti Mi bilang tadi, sini nggak punya pasangan? Nggak masalah ya, karena ini yang syaratnya adalah domain yang sebelah sini harus punya pasangan tepat satu-satu. Oke, Umi akan menerangkan lebih lanjut ya, soal lagi ya, biar kalian lebih paham sambil kita cek bareng-bareng. Umi ada diagram Kartesius ya. Dari diagram Kartesius, oke, di bawah ini tentukanlah mana yang merupakan pemetaan ya, mana yang merupakan relasi. Oke ya, Umi gambarkan terlebih dahulu ya. Ini harus pakai penggaris nih ya, karena nggak lurus nanti.
dan nggak enak dilihat ya. Umi udah pesan wanti-wanti nih anak-anak nih, kalau yang ini kartusnya harus pakai penggaris, jangan tiru Umi ya. Umi misal ini ada 1 2 3 4 5, ini kan 1 2 ini titiknya nih 3 4 5, ini variabel x, variabel maafnya ya, ini sumbu x, ini sumbu y. Oke, di sini soalnya begini, 1 dengan 1, 2-nya punya titik. Ya. Terus oke. Sabar ya. Nah, gimana Mi bacanya yang kalau diagram Cartesius ya? Nanti ya Umi gambarkan lagi selanjutnya yang bawah ya, biar sekalian kita bahas bareng-bareng. Satu lagi gambar karena harus pakai penggaris ya, kalau enggak hasilnya kurang rapi, bahkan tidak rapi. Oke, ini sumbu XY ya, Umi kasih angka dulu 1 2 3 4 5. Oke, tiganya di titik 2. Oke, tunggu ya, 4-nya di 5. Oke, 5-nya ada di 3. Kita cek bareng-bareng diagram Cartesius. Gimana bacanya Mi? Oke, gimana bacanya? Insya Allah sangat mudah ya. Ini kita lihat titiknya, kan sudah di Umi bahas kan kemarin tentang pasangan, himpunan pasangan berurutan. Oke kan, ini 1 sama 1, kalau nggak bisa ya orang-orang juga boleh ya nak ya. 1 pasangannya 1, terus mana lagi 2 pasangannya banyak banget ya. Nah, yang banyak banget ini 1, terus ada 2,2. Nah, dari sini aja kita bisa cek ya. Aduh, maaf. Ini kita bisa cek loh ya, ini kok banyak banget. Nah, berarti dia apa nak? Bercabang ya. Ini orang-orangnya boleh. Berarti ini nah bukan pemetaan ya, berarti ini relasi ya, ini relasi. Oke, karena dia bercabang kata Umi tadi. Kita cek ya, kita cek lagi yang di bawah ya. 1 tepat 1, 2 punya 3, 3 punya 2, 4 punya 5, 5 punya 3, punya semua pasangan ya, berarti dia namanya pemetaan. Oke, paham nak ya, karena dia pas 1-1. Oke, ini kalau diagram Cartesius. Next, kalau misalnya ada soal lagi ya, itu diagram Cartesius. Kalau yang pakai garis-garis gimana Mi? Nah, ini akan Umi contohkan dari diagram Cartesius. Di bawah ini tentukanlah mana yang merupakan pemetaan, mana yang merupakan, Umi tulis ulang lagi nih, padahal soalnya sama nak ya, relasi, nggak apa-apa ya. Umi akan gambarkan beberapa gambar ya, yang hanya bentuk garis aja, kalian kita bisa cek bareng-bareng. Oke, gambarnya kurang sinkron. Oke, ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Kita lihat ya,
Ini kalau kayak gini gimana ngeceknya? Mudah ngeceknya nak. Kita ngeceknya pertama kita lihat di sumbu X nya. Aduh, Umi nggak rapi ya ini. Apa Umi ulang aja ya yang gambar ini. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Oke, kita fokus ke sumbu X. Ya, sumbu X ini berarti titiknya 1 ke sini kan. Ini punya pasangan juga, ya. Ini ke sini, ini juga ke sini. 1-1. Ya kan, tepat 1-1. Nih. Titiknya nih, tepat 1-1. Ya. Kalau 1-1 gimana, Mi? Berarti dia pemetaan, ya. Paham nak ya? Kasih titik ini aja. Nih ya, nih ya kan, 1-1 semua nih. Nah, 1-1 kan, berarti dia pemetaan. Ini yang nomor 1 ya. Ini 1. Yang nomor 2 kalau bentuk yang lain. Nah, tantangan banget ini Umi menggambarnya ini ya. Ntar ya. Sabar. Nanti di buku cetak kalian Erlangga ada loh nak soal begini nak ya. Biasanya gambarnya kayak gini nih. Nah, gambarnya begini. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Oke, kita cek ya. Nah, kita cek dari X. Ini ya kan? Ini ada, ini juga ada. Tapi ini gimana nak? Pas 1-1. Oke. Ini kurang tepat ya sama titiknya sebenarnya ini. Nah, ya kan? Punya 1-1. Pokoknya dia tuh harus 1-1 nak. Ya, tidak boleh double. Ini pas punya pasangan tepat 1-1. Ya, berarti ini namanya pemetaan. Tapi sebenarnya nanti enak menjelaskannya di buku kalian Erlangga ya, karena gambarnya sudah tergambar dengan bagus. Kalau sini Umi masih kurang rapi ya. Oke, yang nomor 3 ini akan buktikan ya yang mana yang bukan. Coba kita cek yang ini. Oke, ntar ya. Oke, yang ini ya. Itu kan dulu biar mudah menggambarnya. Gak tepat nih titiknya. Oke ya. Ini contoh selanjutnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita cek bareng-bareng nak ya. Kita cek bareng-bareng. Ya, kita cek bareng-bareng ya. Ini titiknya. Kita lihat ini sini ya. Ini. Nah, ini aja udah kelihatan kalau dia double. Ya. Oke. 1, 2, 3. Titiknya udah 3 nih. Kalau yang ini kan cuma 2 kan, ada pasangannya. Ini udah 3 ya. Ini udah sama nih titiknya. Nah 3. Berarti ini namanya relasi ya, bukan pemetaan.
Oke, selanjutnya ini di buku Erlangga kalian ada nak di latihan berapa 3 nanti ya. Kalian boleh nanti mengerjakan, kita bahas bareng-bareng ya. Kalau yang pas ketiban tatap muka ya, ketemu materi yang ini enak nih jelasinnya ya, karena di buku ada. Tapi nggak apa-apa, nanti pasti akan Umi cek pekerjaan kalian. Oke, ini punya bentuknya seperti ini, harus menyesuaikan. Oke, gambar terlebih dahulu. Oke. Ya, seperti ini kira-kira bentuknya. Kita akan cek ya, yang kata Umi titik-titik tadi. Ya. Oke. Ini kita cek ya. Ini banyak banget nih. Nah, ya. Satu, ini ke sini, ini ke sini, sini. Ya, ini. Tuh. Nah, banyak banget ya. Ini bercabang. Kalau bercabang-cabang berarti dia namanya relasi. Dah kayak gitu aja ya. Jadi kalau gambar yang kayak gini nak fokus ke sumbu X-nya ya. Terus lihat garisnya ya, di titik-titiknya. Oke. Biar kalian nggak bingung ya, kita latihan dulu. Latihannya ini kalau yang tatap muka langsung Umi cek di tempat dan kita bahas kalau ada waktunya, dan ini sangat efektif sebenarnya ya. Tapi yang kebagian pas online ya, daring juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Umi tetap menerima pertanyaan ya. Tapi mungkin seperti ini ya, kalau misalnya yang tidak bisa ketemu ya, itu agak susah. Umi enaknya kalau ketemu, gunakanlah berarti pas tatap muka itu kesempatan untuk bertanya sama Umi ya. Nomor latihan 3 ya, halaman di buku 81 ya, buku Erlangga. Semakin kalian banyak latihan, semakin insya Allah ya memudahkan, karena tanggal 20 ini kita PTS. Oke, nomor 2 ini karena hanya membaca fungsi atau bukan ya, jadi Umi semuanya. Nomor 2 A, B, C, D, E, F ya. Terus nomor 3 kalian menggambar diagram panah ya, dan menyatakan ini relasi atau fungsi atau bukan, relasi atau pemetaan ya. Salah lagi kata-katanya. Nomor A sama B, gambar dulu diagram panahnya. Nah, yang Umi bilang tadi, nah ya, yang nomor 6 halaman 82 ya, A, B, C, D, E, F ya. Yang nomor 6 ini nak ya, itu udah jelas banget gambarnya ya. Nanti kan Umi ajari ya, insya Allah ya, seperti yang Umi jelaskan tadi ya. Kalau dia bercabang banyak titik-titiknya, yang bahas nomor 6 ini titik-titiknya itu kan sesuai sama garisnya itu kan. Nah, itu berarti bukan relasi atau disebut pemetaan. Oke nak, ini sekian saja yang hari ini ya. Sepertinya relasi dan fungsi ini pembahasannya akan berlanjut ya, karena nggak bisa langsung blek-blek kayak gitu. Umi pelan-pelan aja bahasnya. Oke, Umi tutup. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.